Bapak sekalian, kalimat radikal itu kan netral. Dalam kajian ilmu radikal itu harus. Seorang tidak bisa belajar filsafat kalau tidak berpikir radikal. Tapi ketika radikal itu telah di-framing oleh Barat, radikal itu maknanya yang ganas, yang galak, tidak toleran. Orang jadi buruk disebut ini radikal. Padahal dulu sebelum istilah radikal itu jadi buruk, itu ada kitab buku karya ilmiah, itu judulnya adalah terima kasih atas kepercayaan saya untuk bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian, bersilaturahim sekaligus berbagi ilmu pengetahuan untuk menjadi bagian dari bekal kita di dalam mengamalkan tuntunan ajaran Islam yang mulia ini. Mudah-mudahan silaturahim ini betul-betul berbuah ukhuwah Islamnya, memperkokoh tali persaudaraan kita semua, yang dengan itu semua insya Allah kita semakin dicintai oleh Allah Taala. Karena di antara hamba-hamba Allah yang dicintai adalah ketika hamba-hamba tersebut saling mencintai, saling tolong menolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hal adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum." Maukah kalian aku ajarkan suatu perkara yang kalau kalian mengerjakan kalian saling mencintai. Yang dengan saling mencintai itu adalah Allah mencintai kalian. Maka di antara kecintaan Allah kepada hamba-hambanya ketika hamba itu saling mencintai. Lalu Rasulullah bersabda, apakah kalian ingin aku ajarkan bagaimana supaya Allah mencintai kalian, yaitu kalian saling mencintai di antara kalian. Kalau para sahabat mengatakan bala, tentu saja wahai Rasulullah, kami ingin mendapatkan kecintaan Allah dengan kami saling mencintai. Maka Rasul bersabda, hal adulukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah kalian aku ajarkan suatu perbuatan yang kalau kalian melakukan dengan sebenar-benarnya akan tercipta rasa kecintaan di kalian. Kata para sahabat, tentu kami ingin. Maka kata Nabi, afsus salam bainakum. Maka sebarkanlah salam di antara kalian. Karena itu saya menyampaikan salam perkenalan, salam takdim di majelis yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, di kesempatan yang baik ini juga tema yang dimintakan kepada saya, tema yang sangat baik dalam Islam. Ini tema ukhuwah. Bapak Ketua DKM, Pak Jinur Iskandar, jauh-jauh hari pesan temanya pengen ukhuwah. Ukhuwah Islam demi kemajuan umat Islam. Memang betul ukhuwah ini salah satu fondasi kemajuan umat, fondasi kekuatan. Dan alhamdulillah nama Persatuan Islam itu terinspirasi dari ukhuwah. Jadi namanya Persatuan Islam, ingin menjadi bagian yang menjadi wasilah mempersatukan Islam, insyaallah, mempersatukan umatnya. Di antara fondasi atau mungkin kita dapat katakan tiang-tiang pancang kekuatan umat itu adalah memang ukhuwah, persaudaraan. Tidak ada kekuatan tanpa kesatupaduan. Yang dalam bahasa agama al-jamaah, la quwata illa bil jamaah. Tidak ada kekuatan tanpa berjamaah. Dan jamaah itu hakikatnya adalah karena adanya persaudaraan. Tidak akan ada jamaah tanpa ada ukhuwah, persaudaraan. Karena itulah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ukhuwah ini menjadi bagian dari tema yang sangat penting, sama pentingnya dengan wajibnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam kita beribadah kepada-Nya. Sedangkan ukhuwah adalah mempersatukan
sesama kaum muslimin. Maka ada tauhidul uluhiyah atau tauhidul ummah. Ada kesatuan ketuhanan, ada kesatuan umat. Kesatuan umat dengan tauhidullah, mengesahkan Allah. Tauhidul ummah dengan berummah, bersatu. Maka Al-Quran mengatakan wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa anna rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umatmu ini wahai Muhammad umat yang satu. Dan aku Tuhan kalian pun satu. Maka hanya kepada pula kalian beribadah. Jadi umat yang satu, Tuhannya satu. Maka tujuan hidupnya pun satu, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi, ketika bicara ukhuwah, itu kalimatnya atau redaksinya bukan dalam bentuk perintah. Beda umumnya dengan perintah beriman kepada Allah. Aminu billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Berimanlah kalian kepada Allah, kepada kitab, kepada rasul, kepada malaikat, kepada hari akhirat. Tapi kalau ukhuwah ini diletakkan oleh Al-Qur'an itu sebagai buah, sebagai hasil daripada iman. Maka ayat tentang ukhuwah bukan bersaudaralah kalian, tetapi menerangkan dari mana munculnya persaudaraan, mana munculnya ukhuwah. Maka kalimatnya innamal mu'minuna ikhwatun. Tiada lain firman Allah, orang mukmin yang sebenarnya itu ia telah bersaudara dengan imannya. Jadi ukhuwah itu adalah buah, bukan fi'lun, pekerjaan, tapi infi'alun, hasil daripada pekerjaan. Jadi konsekuensi dari iman yang benar, Islam yang benar, itu akan membuahkan ukhuwah. Maka ketika kita ingin mewujudkan ukhuwah, harus dilakukan perbuatan yang mewujudkan ukhuwah tadi, yaitu al-iman. Harus diajak iman, diajak Islam yang baik, beramal soleh. Maka iman yang benar, Islam yang benar, amal soleh, itu otomatis akan membuahkan ukhuwah, persaudaraan. Maka kalimatnya hanyalah orang mukmin itu bersaudara. Berarti yang belum bersaudara belum beriman. Apa mana orang mukmin itu bersaudara? Artinya mukmin haqqan yang sebenarnya. Seperti Al-Quran mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanyalah orang mukmin itu orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Maka timbul pertanyaan, Ustaz, saya kalau sebut nama Allah belum bergetar, apa belum beriman? Maka kita katakan, sudah beriman tapi belum sempurna. Belum mencapai puncaknya. Begitu pula sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sesama mukmin seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, sekarang kalau kita tanya ke hati kita, sudahkah kita mencintai tetangga kita seperti mencintai sendiri? Sudah belum, Ibu? Mana ada Ustaz, masa mencintai tetangga, mencintai diri sendiri? Yang ada saya lebih senang sebelnya sama tetangga. Berarti saya belum beriman. Sudah beriman, tapi untuk mencapai kesempurnaan iman gitu, sulit. Nah, jadi makna tidak beriman itu bukan hilangnya keimanan, tapi kesempurnaan iman. Maka makin sempurna iman seorang, semakin wujud kasih sayang dan ukhuwahnya kepada orang lain. Makanya Al-Quran banyak mencontohkan hakikat persaudaraan, hakikat ukhuwah itu daripada perintah. Lebih mencontohkan. Umpamanya bagaimana Al-Quran mencontohkan persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor.
Tidak ada ayatnya, wahai muhajirin, wahai ansor, cintailah saudaramu seperti mencintai diri sendiri. Tidak. Tapi Al-Quran kisahkan seperti apa persaudaraan mereka. Maka kata Al-Quran, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang yang menempati kota Madinah itu, mereka telah beriman sebelum datangnya kaum muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka itu. Dan ciri kecintaannya itu apa? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khusus. Mereka itu saking cintanya sampai kepada taraf mampu mendahulukan kepentingan saudaranya dari kepentingan dirinya sendiri. Masya Allah. Itu yang berat, puncak daripada iman itu adalah mahabbah kepada saudaranya sebagai wujud ukhuwah. Sampai dikatakan oleh Al-Quran, mereka mencintai saudaranya itu sampai mendahulukan kepentingan mereka sendiri, kepentingan saudaranya daripada kepentingan mereka sendiri. Padahal mereka sama membutuhkan. Maka terujinya iman terlihat dari terujinya ukhuwah. Terujinya ukhuwah teruji ketika solidaritasnya ditantang, tolong menolongnya ditantang. Maka Al-Quran mencontohkan kisah yang sangat mengagumkan. Ketika di Madinah terjadi krisis, Ibu sekalian, krisis ekonomi, krisis pangan karena musim kemarau di masa Rasulullah itu. Kemudian kesulitan pangan sampai orang itu harus berbagi makanan yang harus untuk seorang, untuk berdua, bertiga. Saking sulitnya. Sampai pernah Rasulullah berhari-hari pun menahan laparnya karena beliau lebih rela membagi kepada tetangganya yang lebih lapar dari beliau. Nah, sampai dikisahkan oleh Imam Ibnu Mardawai di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika terjadi kemarau yang panjang, paceklik, kurma-kurma tidak berbuah, kemudian gandum-gandum tidak bisa dipanen. Para sahabat sampai ada yang terpaksa mereka itu mengambil kulit-kulit onta yang telah terkubur, dicuci, direbus untuk dimakan karena tidak ada makanan. Kata Abdullah bin Umar, suatu siang kami dikirim oleh tetangga itu satu mangkok itu sop kepala kambing. Wah, luar biasa. Udah berapa hari lapar, dikirim sop bulu domba, kepala kambing. Dikirim satu mangkok. Sudah beberapa hari lapar, tidak makan besar seadanya, tentu saja hasrat syahwat makan sangat besar. Tetapi ketika beliau akan mencicipi makanan itu, bergetar hatinya. Tegakah saya memakan sop daging domba ini? Padahal tadi di mesin ngobrol ada tetangga saya sudah lebih lama tidak makan dan saya tidak jadi itu dia memakan. Masya Allah. Dia simpan lagi, dia bungkus lagi, suruh pembantunya kirimkan kesimpulan dia sudah tidak makan lebih lama dari saya. Dikirimkanlah siapa namanya itu kepala kambing itu oleh tangannya. Sudah dia merasa lega, alhamdulillah hari ini saya telah merelakan kepentingan saya sendiri demi kepentingan saudara. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim. Tapi apa yang terjadi? Sore hari beliau kaget dikirim lagi mangkok berisi sop bulu domba itu. Begitu beliau buka, oh ini yang siang tadi. Kenapa Bapak sampai datang lagi ke beliau? Rupa-rupanya itu mangkok yang berisi sop daging kambing itu muter-muter ke beberapa rumah. Sampai datang lagi kepada yang menerima pertama.
Karena semua orang berpikir, saudara saya lebih butuh daripada saya. Saya masih kuat, kasihkannya ke tangga. Ternyata tuh muter-muter 7 rumah, balik lagi ke batu rumah. Kira-kira di zaman sekarang ada yang begitu? Ini contoh ukuran ukhuwah begitu, bukan teori. Tapi saya merasa bahagia sekali. Saya jadi aktivis perjuangan dengan teman-teman pembebasan Palestina sejak 2005 lah, ketika saya jadi ketua umum PBB Pemuda PSI. Banyak sekali punya jaringan sahabat-sahabat di Palestina, di Suriah, di Turki, yang tiap 6 bulan kita kumpul untuk bagaimana menggalang solidaritas dunia Islam untuk membantu penderita saudara kita. Dan kita bangsa Indonesia patut berbahagia karena termasuk bangsa yang paling dermawan di dunia. Terutama ketika membela saudara kita bangsa Palestina. Banyak di kita mencemooh, ngapain kita bela saudara kita di Palestina? Apa di sini nggak ada yang nggak makan? Di sini apa nggak ada yang miskin? Kita jawab, di sini banyak yang miskin, tapi di sana bukan lagi miskin, tetapi mereka jauh menderita dalam ketertekanan dan penjajahan, sehingga kemiskinan kita tidak seberapa dalam penderitaan mereka. Itu prinsip ukhuwah. Wa yusiruna anfusihim wa anabihim. Kita juga memang butuh, betul, kita juga butuh. Tapi saudara kita lebih butuh. Nah, ini prinsip Islam. Bukan berarti kita nolong orang lain, nunggu kita nggak butuh dulu. Jadi kecil pahalanya kalau kita memberi orang lain, kita sudah tidak butuh. Coba sekalian, kita kan biasa ngasihkan yang kita nggak butuh kan? Kalau mengeluarkan, ibu bapak ada bencana banjir, ada bencana gunung meletus, barangkali punya pakaian yang sudah tidak dipakai. Kita cari-cari gitu lemari baju. Ketika mau disedekahkan, ngedadak bagus semua baju kita. Betul ya Bu ya? Mana yang mau disedekahkan? Ini bagus, baru pakai sekali. Akhirnya ini yang mau jadikan keset, sayang dicuci aja lagi. Dikasihkan. Masya Allah. Subhanallah. Tapi giliran kita mau ke undangan, mendadak jelek semua baju kita. Ya, ya. Mau ke undangan, ini udah dipakai, nanti ketemu teman, bajunya itu lagi. Dicari lagi yang bekas. Itu gambaran praktis kita menguji sejauh mana sikap ukhuwah kita, persaudaraan kita. Tidak muluk-muluk. Ini yang diperhatikan oleh para sahabat. Bayangkan kalau semangat ukhuwah seperti itu telah terjalin, terbangun di masyarakat kita, tidak akan ada yang namanya ketimpangan ekonomi sekarang ini. Betul nggak? Sekarang ini ketimpangan ekonomi, Masya Allah, seperti langit dan bumi. Antara konglomerat di satu sisi dengan kolong melarat yang tinggalnya di kolong jembatan. Bukan kita tidak mampu, tidak kaya, tapi tidak ada ukhuwah. Tidak ada wayung siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tidak mau berbagi, rakus. Maka karena kerakusan itulah kekayaan sebanyak apapun tidak akan pernah membawa kesejahteraan bersama. Ini sebetulnya pesan moral yang paling mendasar daripada nilai-nilai ukhuwah. Wayung siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lalu dicontohkan dengan apa lagi? Dicontohkan dalam hadis Imam Bukhari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada 3 langkah strategis. Kita dapat katakan ini langkah strategis Rasulullah membangun masyarakat Islam. Langkah strategis yang dilakukan Rasulullah membangun masyarakat Islam ini, yang pertama adalah binaul masjid, membangun dulu masjid. Maka kita mengenal sekarang ada Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini masjid yang pertama kali Rasulullah bangun dengan para sahabatnya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa masjid dulu? Karena masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah adalah masyarakat religius. Masyarakat yang berbasis kepada nilai-nilai ilahiyah, nilai agama wahyu.
Maka sebagai wujudnya, simbol peradaban pertama harus rumah ibadah. Karena masyarakat yang dibangunnya adalah masyarakat yang religius, masyarakat beragama. Maka dibangunlah masjid. Tidak memperhatikan megah besarnya masjid, tapi ini harus ada simbol peradaban masyarakat muslim, yaitu binaul masjid. Maka sampai dipuji oleh ulama Quran, la masjidun ussisa ala taqwa li awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wa Allahu yuhibbul mutahhirin, dalam surah Taubah. Masjid yang kau pertama kali bangun Muhammad dengan dasar ketakwaan, ussisa ala taqwa li awwali yaumin, hari pertama kau hijrah ke Madinah, itu masjid. Nah, ini adalah pelajaran bagi umatnya di manapun dan kapanpun, bahwa membangun umat ini diawali dengan membangun masjid. Setelah dibangun masjid itu tentu saja fungsinya yang utama adalah untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah. Karena manusia itu bisa dipersatukan karena satu yang disembahnya, yang paling utama. Maka rukuknya sama, sujudnya sama. Itulah kata Al-Quran, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Jadi akan terwujud rasa persaudaraan itu ruku, sujud bareng-bareng di rumah ibadah. Maka setelah masjid dibangun, apa langkah yang kedua dilakukan Rasulullah dalam membangun umat? Itu adalah mu'ahad, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Maka kata Imam Bukhari, Rasulullah bainal muhajirin wal ansor. Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Disuruh duduk, coba sebelah sini kaum muhajirin, sebelah sini kaum ansor. Itu di masjid. Maka langsung ditunjuk, kamu dari muhajirin bersaudara ya dengan keluarga sepulah. Kamu ditunjuk satu-satu, dipasangkan oleh Rasulullah. Untuk memperkuat soliditas ukhuwah masyarakat muslim, karena bagaimanapun mereka sudah sama akidah, sama agama, tetap saja perbedaan latar belakang, perbedaan daerah, suku itu mengandung potensi untuk berselisih. Nah, maka diperkuatlah ukhuwahnya kaum pendatang, imigran dengan kaum pribumi, ansor, supaya menyatu. Timbullah langkah kedua dengan mu'ahad. Nah, dalam kisah mu'ahad ini terjadi lagi hal yang luar biasa ini, Masya Allah. Kalau tadi dikisahkan dengan kisah kepala kambing. Kalau dalam kisah mu'ahad ini, kata Imam Bukhari, Rasulullah SAW baina Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Rabi'. Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Salah satunya mempersaudarakan muhajirinnya Abdurrahman bin Auf. Ansornya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini bagian dari suku-suku atau kabilah di Madinah yang kaya raya. Maka ketika dipersaudarakan, apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, ini sangat terkenal sekalian. Kata Sa'ad bin Rabi', ini aksarul ansori amwalan. Aku ini orang ansor yang cukup kaya, banyak harta kekayaanku. Kata siapa? Kata Sa'ad bin Rabi' ini. Maka kata dia, pilihlah oleh kamu ikhtar min hadiqati ayyuhuma habu ilai. Nanti pilih ya kebun saya mana yang paling kamu sukai. Jadi saya punya kebun kurma, kata dia. Nanti pilih kebun kurma mana yang kamu sukai, maka aku akan hadiah. Masya Allah. Jadi bukan dipilih yang paling jelek, tapi disuruh mana yang paling disukai. Ini yang sulit Bapak sekalian dimiliki di zaman sekarang. Yang lebih mengagumkan lagi apa kata Sa'ad bin Rabi'? Inna indi zaujatani. Sesungguhnya aku punya 2 istri. Nah, ini yang mahal. Aku punya 2 istri. Maka kata dia,
ayyahuma a'jaba ilai, mana saja dari antara keduanya yang lebih mengagumkan kepadamu, lebih kau sukai dari istriku saya. Istri saya itu, kata dia, fa'utallikuha, aku akan menceraikannya. Aku akan menceraikan. Summa itadat, lalu dia kalau sudah saya tidak, fajawizha, nikahi dia. Masya Allah. Insya Allah nggak bakal pernah terjadi. Ya terjadi gimana, istri kita cuma satu. Gimana? Tapi yang saya sampaikan bukan nyuruh bapak-bapak punya istri dua, jangan. Tapi ini menggambarkan betapa nilai solidaritas sebagai wujud ukhuwah itu begitu hebat di kalangan para sahabat. Nah tentu kita tidak berarti harus sama persis berpikir seperti itu. Tapi nilai yang terkandung di dalamnya adalah semangat al-isaru alal ghair, yaitu bagaimana kita empati, merasa seperti apa yang dirasakan orang lain itu, sehingga wujudlah solidaritas kita, saling tolong menolong di saat kita juga saling membutuhkan. Maka Bapak sekalian, yang kedua yang dilakukan Rasulullah ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah membangun ukhuwah. Ini menunjukkan pembangunan ukhuwah itulah fondasi kedua masyarakat Muslim setelah membangun masjid. Nah, baru yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memuakhadkan antara muhajirin dan ansor, artinya telah kuat solidaritas internal kaum muslimin, maka beliau melakukan langkah yang ketiga. Ini yang disebut dengan melakukan sulhu, perjanjian damai bainal muslimin wa ghairihim, antara kaum muslimin dengan umat yang lain. Umat yang lain yang ada di Madinah itu adalah kaum musyrikin, penyembah berhala, dan ahlul kitab. Ada sedikit Nasrani, tapi banyakkan Yahudi. Yahudi ini ada berpuluh-puluh suku atau kabilah di Madinah itu. Tapi yang terbesarnya, yang terkonsentrasi itu di kota Khaybar. Tapi ada 3 suku besar, yaitu Khazraj, Qainuqa, Bani Nadir. Itu 3 suku besar kaum Yahudi. Sebelum di masa umat diusir karena selalu berkhianat terhadap perjanjian. Bukan kaum muslimin tidak toleran, tidak mau gabung dan gaul dengan masyarakat yang lain, tetapi mereka selalu khianat. Daripada terus mengkhianati, memecah belah kaum muslimin, hanya di masa Khalifah Umar bin Khattab diusir mereka itu dari Madinah. Ini menerangkan apa? Bahwa membangun ukhuwah itu sama dengan membangun salah satu dari kekuatan fondasi masyarakat muslim, yaitu kekuatan akidah, kekuatan iman yang diwujudkan dengan membangun masjid, kekuatan ukhuwah, dan kekuatan kolaborasi sinergi dengan orang lain. Tidak ada ajaran dalam Islam itu eksklusif, memusuhi umat yang lain, intoleran, tidak ada. Justru Islam sejak awal didirikannya dibangun di atas 3 prinsip: masjid, ukhuwah, dan damai dengan pihak yang lain. Ini Ibu Bapak sekalian. Nah, kembali kepada ayat Al-Quran. Ketika Al-Quran berbicara ukhuwah, bukan dalam konteks perintah, tapi dalam konteks khobariyah, berita bahwa persaudaraan itu buah dari iman yang sebenarnya. Maka membangun ukhuwah tidak mungkin terwujud tanpa membangun prinsip-prinsip keimanan yang baik, yang benar. Maka Al-Quran mengatakan ketika bicara ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tiada lain orang itu bersaudara ukhuwah. Maka apabila terjadi perselisihan di antara sama kaum muslimin, damaikanlah. Nah, lalu poin penting di ayat itu adalah pesan Al-Quran. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Apa makna perintah
takwa kepada Allah agar diberi rahmat setelah menerangkan orang itu bersaudara. Artinya yang harus dipikirkan kaum muslimin dalam ukhuwah ini adalah apa masalah-masalah yang menyebabkan rusaknya ukhuwah. Itu yang dijaga. Kalau yang merusak ukhuwahnya dijaga, otomatis ukhuwah itu akan terpelihara. Kenapa? Karena ukhuwah ini ukhuwah beriman. Ketika kita telah beriman, otomatis berbuah ukhuwah. Tapi sayang banyak virus-virus, kuman-kuman, hama-hama yang merusak buah itu. Maka yang dipesankan panjang lebar Al-Quran adalah tentang hati-hati dari merusak ukhuwah. Wattaqullaha alladzi wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, apa yang diperintahkan kepada kita hati-hati bertakwa, menjaga ukhuwah jangan rusak itu. Itulah yang disebutkan dalam Al-Hujurat ayat ke-11 12. Ayat ke-10-nya menerangkan ukhuwah itu buah dari iman. Maka ayat ke-11 dan 12 menerangkan hamanya, penyakitnya, virusnya yang merusak ukhuwah. Maka kalau kita ingin menjaga ukhuwah, Bapak sekalian, yang harus dihindari adalah apa? Perusaknya. Karena kita ini bersaudaranya sudah. Yang jadi masalah ini, ukhuwah jadi retak, jadi rusak. Karena banyaknya virus kuman hama yang rusak. Nah, Al-Quran menyimpulkan garis besarnya ada 6 perkara yang menjadi virus perusak hama, perusak daripada ukhuwah. Insya Allah kalau kita menjaga dari 6 perkara ini, insya Allah ukhuwah kita akan tetap terjaga. Bagaimanapun ada ikhtilaf, ada perselisihan, ada perbedaan, itu bukan penyebab perpecahan. Kata siapa perbedaan penyebab perpecahan? Rasulullah juga para sahabatnya dulu banyak berbeda pendapat. Para ulama juga berbeda pendapat, makanya ada madhab-madhab. Apa mereka jadi pecah? Tidak. Jadi yang menyebabkan pecahnya, rusaknya ukhuwah bukan karena ada perbedaan, bukan karena ikhtilaf, tetapi hawa nafsu yang menunggangi ikhtilaf itu. Inilah yang kemudian disebut dengan hama, virus dari ukhuwah. Maka selisih apapun jangan jauh-jauh, sekalian. Abu Bakar dan Umar ini sahabat Nabi yang paling senior dan paling dicintai oleh Rasulullah. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, ahabun nas ilallah ba'da Rasul Abu Bakar. Orang yang paling dicintai Allah setelah Rasul Abu Bakar. Semua Umar, kemudian Umar. Tapi apakah Abu Bakar dan Umar tidak pernah ikhtilaf? Oh, sering ikhtilaf. Sering berbeda pendapat. Tapi apakah jadi perbedaan mereka permusuhan? Tidak. Perpecahan? Tidak. Justru saling melengkapi perbedaan mereka. Maka catatan kita, perpecahan umat bukan karena ada perbedaan. Perbedaan madhab fikih, perbedaan madhab akidah, perbedaan madhab politik, tidak. Selama tidak ditunggangi oleh hawa nafsu. Maka Al-Quran mengatakan 6 perkara yang merusak tatanan ukhuwah itu. Nah, maka di ayat 11 Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wahai orang yang beriman, janganlah sekali-kali satu kelompok laki-laki merendahkan martabat kelompok yang lain. As-sukhriyah, menyepelekan, menganggap sepi, menganggap rendah peran dan kontribusi orang lain. Itu as-sukhriyah. Karena statusnya, karena ilmunya, karena fisiknya. Nah, tidak boleh orang as-sukhriyah menganggap rendah kontribusi. Jadi penyebab retaknya ukhuwah yang pertama apa? Ketika seseorang
menganggap orang lain tidak punya jasa, tidak punya kontribusi, tidak punya kebaikan. Sehingga timbullah perendahan. Apa sih kamu? Bapak Ibu sekalian, kalau sudah merendahkan martabat dan kontribusi orang lain, jangankan di masyarakat, di rumah tangga saja pasti pecah. Betul nggak Bu? Kalau suami menganggap rendah fungsi istrinya, apa sih kerjaan kamu? Saya ini berangkat sejak matahari belum terbit, pulang matahari sudah gelap. Kamu hanya di rumah saja. Apa pekerjaan kamu? Padahal boleh sekalian, sesibuk-sibuknya suami ada hari liburnya, betul nggak? Ibu-ibu sesantai-santainya di rumah ada hari libur nggak? Tuh bapak-bapak harus tahu. Ibu ya, iya, nggak ada. Coba bapak sekalian, sehebat-hebatnya jasa seorang ayah, seorang suami kepada anak istrinya. Apa ada yang sehebat jasa seorang istri? Pernahkah istri istirahat sehari saja untuk meletakkan kandungannya dicapai? Pernah nggak? Nggak bisa. 9 bulan harus berkorban. Nah, kalau orang tidak peka terhadap jasa orang lain yang timbul merendahkan, itulah sebetulnya munculnya perpecahan. Kita di bangsa ini timbul perpecahan kenapa? Satu kaum merasa lebih tinggi dari yang lain. Apa kamu suku Sunda? Apa sih jasanya kepada negeri? Tersinggung orang Sunda kan? Tongki itu orang Sunda teh. Panglobana penduduk Indonesia. Lamun diboikot Indonesia kumaha kan Jawa Barat Kabupaten NKRI. Akan timbul perpecahan itu ketika orang tidak menghargai jasa orang lain. Itulah rusaknya ukhuwah. Ukhuwah di keluarga, ukhuwah di masyarakat, ukhuwah di negara, bahkan ukhuwah kemanusiaan di dunia itu sebabnya menganggap sepele. Bangsa Barat yang merasa lebih maju selalu merendahkan negeri-negeri lain. Ini penyebab masalah. Makanya Bapak sekalian, Rasulullah Masya Allah sensitif sekali terhadap jasa orang. Tapi beliau sering melupakan kesalahan orang. Itulah kunci ukhuwah. Selalu ingat jasa orang lain, kelebihan orang lain. Lupakanlah jasa kebaikan diri sendiri. Tapi kalau ditonjolkan sebaliknya, jasa diri sendiri, kehebatan sendiri, orang lain dilupakan, tidak bakal pernah ada ukhuwah. Jangankan dengan orang lain, di internal keluarga. Siti Aisyah menggambarkan bagaimana cara Rasulullah merawat jasa orang lain, menghargai jasa orang lain. Istri beliau Siti Khadijah. Kata Siti Aisyah, dilihat oleh Imam Bukhari. Kata Siti Aisyah, wallahi ma gitu ala ahadin min nisa'in Nabi, ma gitu ala Khadijah. Demi Allah, aku ini seorang wanita pencemburu, kata Aisyah. Wajarlah beliau dinikah Rasul sebagai gadis kan gitu. Jadi tidak pernah nikah dengan orang lain. Jadi kalau pencemburunya lebih besar dari yang lain. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah, tidak ada di antara istri Nabi yang paling aku cemburui melebihi Khadijah. Wa ma ra'aitu Khadijah, padahal Aisyah, aku ini nggak pernah jumpa dengan Khadijah. Tapi kenapa beliau paling cemburu ke Khadijah? Nah, rupa-rupanya makna cemburu di sini mah bukan cemburu dalam makna negatif, iri. Tapi kenapa saya tidak bisa seperti Khadijah yang begitu dikenal oleh Rasulullah? Nah, apa yang menyebabkan kata Siti Aisyah aku cemburu pada Khadijah? Bukan cemburu karena beliau lebih dicintai, lebih muda, karena udah nggak ada. Tapi kata Siti Aisyah, walakinna Rasulullah yuksiru dikoha. Tapi aku cemburu karena Rasulullah itu sering sekali menyebut-nyebut jasanya, memuji-muji, Masya Allah. Sampai-sampai, kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW itu kalau menyembelih domba, kambing, warubama dzabaha syatan, summa yuqatti'uha wa yub'isuha ila astiqoi Khadijah. Kalau beliau menyembelih domba, menyembelih kambing, atau hewan apa saja yang beliau akan konsumsi, beliau memilih daging-daging tertentu, lalu beliau pisahkan, lalu menyuruh pelayannya, ini kasihkan ke teman-teman Khadijah. Ini tolong kasihkan ke temannya Khadijah.
yang masih ada dikirimkan dulu. Sampai seperti itu. Sehingga sahabat-sahabat Siti Khadijah ini begitu mendapatnya ini dari Rasulullah langsung teringat ke siapa? Ke Khadijah. Ya Allah. Ini teh daging kesukaan Khadijah. Rasulullah mengirimkannya kepada aku karena beliau mengenangnya. Saya itu terharu, Bu. Nggak tahu itu terharu. Terharu saya kalau baca hadis itu. Betapa lembutnya jiwa Rasulullah. Masya Allah. Kepada istrinya sudah tidak ada. Apalagi yang masih ada. Dibagikan itu daging yang disukai istri Khadijah itu. Ini menunjukkan apa? Rasulullah itu kesukaan istrinya saya diperhatikan. Bapak-bapak tahu nggak kesukaan istri-istri? Oh. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu, istri bapak-bapak paling senang apa dari daging? Coba. Pak Haji tahu apa ketua DKM? Wah, ibu-ibu, saya yakin kalau ibu-ibu lebih banyak yang tahu hobi bapak-bapak, betul nggak, Bu? Iya, karena kalau sekali masak salah pasti diomelin. Jadi tahu, oh, senangnya bapak itu pedas, kalau kurang pedas pasti orang mari. Jadilah tahu hobinya suami. Tapi kalau suami senang atau tahu hobinya istri, jarang saya yakin, betul nggak, Bu? Jarang. Paling tahunya kalau belanja kali bayar. Senangnya sepatunya merek apa gitu. Pakaiannya merek apa. Rasulullah sampai mengetahui apa kesenangan Siti Khadijah. Dikirimkan ini Rasulullah. Apa yang terkandung dari hadis ini pesan bagi kita? Bahwa membangun ukhuwah itu tidak muluk-muluk. Kita awali dari bagaimana kita biasa menghargai jasa orang lain. Suami menghargai jasa istri, istri menjasai harga suami, masyarakat menghargai jasa Pak RT, Pak RW. Ada Pak RW ya. Pak RW harus tahu juga jasa warganya. Insya Allah ukhuwah pasti terjamin. Nah, ancaman perpecahan itu ketika masing-masing pihak sudah tidak saling menghargai. Nah, ini makanya Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri orang yang mau memecah belah pasti menyebarkan kebencian dan menghilangkan jasa orang lain. Betul nggak? Iya. Wah, si Anu begini-begini. Seolah-olah nggak ada jasa sama sekali kepada Islam, kepada negeri. Ini poin pertama. Dan inilah penyebab rusaknya ukhuwah yang pertama. Ketika orang saling meniadakan, menafikan, bukan saling menghargai, mengakui eksistensi orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, nah Al-Quran mengingatkan yang merusak ukhuwah ini setelah as-sukhriyah, yaitu menyepelekan orang, merendahkan peran orang lain adalah, yaitu kata Al-Quran setelah wala yasurqum min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa ayakuna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu suka mencela diri sendiri dan jangan suka saling memanggil dengan lakob-lakob. Nah, jadi yang kedua yang merusak ukhuwah ini adalah merendahkan diri sendiri, itu nggak boleh. Talmizu anfusakum, alamzu itu artinya adalah mencela, artinya adalah menghina, artinya adalah mengolok-olok. Wala talmiz alamzu, maka wailun likulli humazatin lumazah. Maka para mufasir menerangkan kalau alhamzu, celakalah orang yang humazah. Alhamzu, yaitu orang yang suka mencela orang lain dengan cara mengumpat. Nah, dia tidak berani di hadapan, mencelanya di luar. Itulah alhamzu, itulah orang yang mencela dari belakang. Kalau alamzu ini mencela langsung di hadapannya, dengan sikap, dengan kata-kata, dengan gestur tubuh, itu alam. Makanya wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah ini orang yang tukang melams, orang yang tukang mencela. Di sini ayat menyatakan jangan kalian
mencela diri sendiri, mengolok-olok diri sendiri. Maka ada dua tafsir para ulama. Yang pertama, yang merusak ukhuwah ini mencela diri sendiri karena orang merasa minder, rendah diri untuk bisa duduk setara dengan orang lain. Nah, jadi dimulai orang itu menghambakan diri pada jabatan, menghambakan diri pada kekuasaan, kepada status sosial. Timbullah perpecahan sosial. Karena ukhuwah ini terjadi kalau merasa setara. Tidak boleh orang merasa minder, rendah diri karena kecacatan dirinya, karena kelemahan ilmunya, karena kelemahan status sosial. Harus yakin yang paling mulia insya Allah adalah yang paling takwa. Ini juga menimbulkan kerenggangan ukhuwah. Tidak bisa ukhuwah kalau orang itu merasa rendah diri. Sebagian ulama menafsirkan mencela diri sendiri itu dilakukan dengan cara mencela orang lain. Jadi kalau tadi menyepelekan peran martabat dan kedudukannya, sekarang adalah mencela fisiknya, mencela ilmunya, mencela hartanya. Alamzu. Ini juga penyebab rusaknya ukhuwah. Maka disebut jangan mencela diri sendiri. Maksudnya jangan mencela saudaramu, akhirnya saudaramu balik mencela kamu. Maka seperti kata Al-Quran, wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Yaitu jangan kamu membunuh orang lain, lalu kamu kena kisos, jadi kamu dihukum mati. Itu maknanya. Maka jangan kamu mencela diri sendiri, yaitu mencela saudaramu, karena saudara itu seperti dirimu sendiri. Maka ketika kamu mencela saudaramu, akan balik mencela dirimu sendiri. Nah, terkadang kita mengatakan, dasar memang orang muslim ini gara-gara. Kamu muslim bukan? Muslim. Nah, ini suka salah kalimat orang itu kan. Dasar orang Indonesia ini dungu-dungu. Kamu orang Indonesia bukan? Iya, kamu dungu. Nah, ini ungkapan yang menunjukkan pencelaan. Ini juga yang merusak ukhuwah. Maka kata Rasulullah, la yasubur rajulu abar rajuli wa la yasubur rajulu ummahu wa la yasubur rajulu abahu wa la yasubur rajulu ummahu. Jangan seseorang itu mencela bapaknya, jangan mencela ibunya. Sahabat heran. Ya Rasulullah, ayasubur rajulu abahu, ayasubur rajulu ummahu. Wahai Rasulullah, emang ada seorang anak yang memaki-maki, mencela-cela ibunya sendiri, bapaknya sendiri? Ini baru sekalian menerangkan, seburuk-buruknya orang jahiliyah dulu nggak ada yang mencela ibunya sendiri. Seburuk-buruknya zaman jahiliyah dulu nggak ada orang yang menghina, menistakan ibu bapaknya sendiri, itu zaman jahiliyah. Sehingga ketika Rasul mengatakan, la yasubur rajulu abahu wa la yasubur rajulu ummahu. Jangan seorang mencela, menistakan ibu bapaknya. Sampai nanya ke Rasul, emang ada Rasulullah anak yang mencela dan menistakan ibu bapaknya? Menunjukkan aneh di masa itu. Kata Rasulullah, yasubur rajulu abar rajuli, fa yasubu abahu, yasubur rajulu ummar rajuli, fa yasubu ummahu. Yang dimaksud seseorang memaki, mencela, menghina ibu bapaknya sendiri ketika dia mencela ibu bapak orang lain. Lalu orang lain itu balik mencela ibu bapaknya. Dasar lu, bapakmu orang Afrika hitam. Ya, pasti akan dibalas itu oleh dia itu. Emang bapakmu orang mana kan? Lebih hitam lagi bapak saya. Itu akan balik dihina. Nah, jadi penyebab rusaknya ukhuwah yang kedua, ketika terjadi orang itu mencela, menghina, menistakan seseorang karena rupanya, nasabnya, garis keturunannya. Ini yang merusak. Dan yang dimaksud mencela diri sendiri bisa maknanya betul-betul mencela diri sendiri, yaitu menganggap rendah diri dan mencela orang lain yang balik mencela. Maka dalam Islam, bagi sekalian, tidak boleh melakukan apapun yang balasannya bisa balik pada diri kita. Sampai-sampai dalam Islam mencela Tuhan orang lain itu tidak boleh. Walaupun kita tahu itu teh salah, musyrik,
Tidak boleh menghina-hina Tuhannya. La tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullaha bighairi. Jangan kamu menghina, mencela, menistakan Tuhan-Tuhan sembahan orang lain. Nanti mereka balik menyembah, mencela sembahan kamu yaitu Allah tanpa ilmu. Maka dalam Islam tidak boleh membakar kitab suci orang lain. Nanti ketika mereka marah membakar Al-Quran, maka alhamdulillah umat Islam tidak pernah mencela kitab suci orang lain. Yang ada orang lain mencela kitab suci kita, dibakar-bakar, diinjak-injak. Orang Islam tidak boleh mencela Tuhan agama lain. Tidak dihina saja agama orang lain. Mereka menghina Tuhan kita. Maka kata Al-Quran, jangan sekali-kali kalian mencela Tuhan-Tuhan sembahan orang lain. Nanti mereka balas mencela Tuhannya. Ini perpecahan itu. Perpecahan suatu umat bukan itu karena banyak agama, bukan. Bukan karena banyak suku, bukan. Tapi ketika satu agama mencela sembahan agama yang lain, suatu suku mencela menghina suku yang lain. Nah, ini yang kedua. Maka ukhuwah disebutkan dalam Al-Quran diikuti dengan perintah menjaga wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwa ya kepada Allah agar kamu tetap dirahmati, agar tetap kamu dapat ukhuwah. Yang kedua yaitu wala talmizu anfusakum. Yang ketiga, Bapak sekalian, yang merusak ukhuwah itu wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan suka saling memanggil dengan panggilan-panggilan gelaran yang buruk. Nah, ini yang ketiga, Bu. Timbulnya perpecahan itu karena orang dipanggil dengan apa yang dia tidak suka. Yang panggilan itu berkonotasi buruk, disebutlah stigma. Nah, menstigma negatif, mengecap orang itu, pasti ini mah simpulan mah pahamnya nah pahamnya itu yang negatif. Timbullah orang itu tersinggung. Kita masih ingat sekalian bagaimana hiruk pikuknya ya masyarakat kita ketika dikeluarkan lakob-lakob gelaran yang buruk. Satu kelompok diberi gelar kampret. Satu kelompok diberi gelaran cebong. Satu kelompok diberi gelaran kadrun. Kita tidak menyadari bahwa itu tuh virus-virus yang merusak ukhuwah itu. Padahal belum tentu orang pilihan politiknya A, lalu dia berideologinya kampret. Belum tentu juga orang pilihannya B, berideologinya cebong. Gitu. Pengeneralisiran seperti ini itu dilarang oleh agama. Apalagi kalau disematkan itu lakob-lakob agama yang sudah diberi konotasi negatif. Seperti Bapak sekalian, kalimat wahabisme, wahabi, itu sebetulnya kalimat yang netral saja. Bisa negatif, bisa positif. Karena wahabi itu artinya orang yang mengikuti ulama, namanya Wahab. Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ataukah Abdul Wahab bin Rustum? Bisa saja. Abdul Wahab bin Rustum itu tokoh waris yang membantai kaum muslimin yang lain kalau tidak sependapat. Itu juga Wahabi, namanya Wahab bin Rustum. Atau Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ketika orang dinisbatkan lalu diberi makna yang negatif, jadilah itu simbol negatif. Tapi sebaliknya kalau simbol positif jadi positif. Nah, maka dalam Islam orang harus menghindari stigma-stigma itu. Istilah-istilah yang asalnya netral lalu di-framing jadi negatif, disematkan pada orang lain, itu salah satu perusak ukhuwah. Contoh Bapak sekalian, kalimat radikal itu kan netral. Dalam kajian ilmu radikal itu harus. Seorang tidak bisa belajar filsafat kalau tidak berpikir radikal. Tapi ketika radikal itu telah di-framing oleh Barat, radikal itu maknanya yang ganas, yang galak, tidak toleran. Orang jadi buruk ketika disebut ini radikal.
Padahal dulu sebelum istilah radikal itu jadi buruk, itu ada kitab buku karya ilmiah itu judulnya adalah Hasan, pemikir Islam radikal. Pemikir radikal. Dulu itu bagus kalimat radikal. Dulu itu positif, artinya membongkar masalah sampai ke akar-akarnya. Kalau menanyakan sesuatu itu kejar terus sampai ketemu jawaban asalnya. Tapi sekarang kalau dipakai kalimat itu pantesan biar keroknya malah tingkat dari sini kan. Ini bahayanya membuat framing stigma. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu namanya tanabazu bil alqam. Menstigma orang dengan gelaran-gelaran yang negatif. Ketika suatu gelaran itu asalnya adalah positif, baik, ketika telah diberi muatan negatif, timbullah jadi buruk. Dulu, di awal reformasi, ada buku seorang tokoh Islam, Pak Ahmad Sumargo, tokoh di antara PKB itu nulis buku judulnya Saya Seorang Fundamentalis. Dan itu diluncurkan di gedung MPR DPR. Kalau sekarang DPR MPR disebut sarang fundamentalis. Kenapa? Karena telah berubah maknanya, telah diberi muatan yang buruk, yang negatif. Padahal fundamentalis artinya orang yang berpikir mendasar, fundamen. Kalau tidak ada argumen yang kuat dari dasarnya, dia tidak ada. Jadi ini 3 hal yang disebut dalam surah Al-Hujr ayat ke-11. Nah, lalu yang keempat, kata Al-Quran, yang merusak ukhuwah ini, sekalian, adalah ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhunni. Wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian berburuk sangka. Inna ba'dadh dhunni ismun. Sebagian besar buruk sangka itu dosa. Karena banyak sekali kerugian akibat buruk sangka. Apa penyebab perpecahan? Yang keempat, kata Al-Quran, yang merusak ukhuwah di dalam beragama itu adalah suudzon, buruk sangka terus ke orang lain. Jadi seolah-olah orang itu nggak ada yang baik, kelompok lain itu nggak ada yang baik, yang baik hanya dirinya, semuanya buruk. Nah, ini Pak, suudzon. Maka buruk sangka tercela dalam Islam karena merusak ukhuwah, membuat perbuatan yang bikin orang buruk sangka itu nggak boleh. Jadi banyak curiga nggak boleh, Bapak sekalian. Tapi curiga dia kurang. Abi teh Ustaz mau tidak curiga gimana tuh ke suami? Suka mencurigakan. Ongko libur gitu, tapi ngantor wae. Terus ngantornya di jam 4, ilmunya jam 8 wae. Ari taros ke teh aya sasa di kantor sekretarisna. Rek curiga kumaha itu ya. Nah, tidak boleh kita buruk sangka, tapi tidak boleh juga membuat perbuatan yang membuat orang buruk sangka. Maka dalam Islam itu harus seimbang. Jangan dijadikan alasan bahwa jangan buruk sangka, tapi ada perbuatan anak pisangka lain. Maka Rasulullah melarang buruk sangka, juga beliau menghindari perbuatan yang menimbulkan buruk sangka. Saking hati-hatinya dari dicurigai, Rasulullah itu pernah sedang i'tikaf. Itu datang istrinya, Siti Juwairiyah, membawa makanan kepada Rasulullah di malam hari Ramadan. Ngobrol itu kuplek lama di masjid sampai agak larut malam. Setelah larut malam diantri oleh Rasulullah keluar. Nah, ini boleh orang i'tikaf nganterin tamunya keluar, boleh juga dijenguk sama istrinya. Yang nggak boleh istrinya ikut tidur di situ. Tapi kalau i'tikaf boleh, ikut i'tikaf boleh. Yang nggak boleh ikut temenin tidur. Diantri sama Rasulullah keluar. Tiba-tiba ada 2 sahabat lewat. 2 sahabat lewat. Begitu melihat ada Rasulullah, mereka langsung berpaling. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kata Rasulullah, ala rislikum, tahan dulu. Ta'ala, kata Nabi ke sini. Keduanya datang, ada apa Rasulullah? Kata Rasulullah,
hadihi zaujati, hadihi Juwairiyah. Ini istriku, ini Juwairiyah. Apa kata para sahabat? Subhanallah. Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Apa engkau ini mendudakan berburuk sangka? Apa kata Rasulullah? Inna syaitona yazri, apa namanya, ala ahdikum majridda. Sesungguhnya setan itu mengalir di diri kamu seperti mengalirnya darah. Aku khawatir kamu lihat dari kejauhan. Aku sedang dengan wanita, lalu kamu di hati kamu bertanya-tanya, dengan siapa ya itu Rasulullah? Padahal nggak bakal ada orang yang berusaha ya Rasul. Tapi sedemikian hati-hatinya Rasulullah. Sampai dipanggil dulu itu orang. Kata Nabi, ini lihat siapa ini. Ini adalah istriku. Sampai sahabat bertanya, sudah. Kata Nabi, aku khawatir kalian pergi, lalu setan memasukkan ke hatimu sesuatu yang tidak patut. Karena setan itu mengalir dalam diri seseorang seperti mengalirnya darah dalam tubuh. Ini masalah. Artinya apa? Cepat sekali manusia ini muncul praduga, muncul suudon, maka harus hati-hati. Nah, maka yang keempat yang harus dijaga dalam ukhuwah ini, tidak boleh buruk sangka kepada saudara kita. Tidak boleh mudah buruk sangka, itu penyebab rusaknya ukhuwah. Yang kelima, Bapak sekalian, yang merusak ukhuwah setelah suudon itu, kata Al-Qur'an adalah wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan kalian bertajassus, mencari-cari kesalahan, memata-matai orang lain untuk diketahui kesalahan kekeliruannya. Maka dalam ajaran Islam orang tidak boleh mentajassus, memata-matai perbuatan orang lain untuk diketahui keaiban keburukannya, disimpan suatu saat kalau butuh dibuka. Ini adalah sikap yang buruk dalam ajaran Islam. Tentu saja larangan tajassus ini ada pengecualian, kecuali umpamanya bagi para petugas penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, ya. Itu mah harus memantau para pejabat negara. Karena mereka sedang melaksanakan tugas. Yang tidak boleh ditajassus ini adalah hak pribadinya, kehidupan pribadinya. Tapi kalau itu amanahnya harus dipantau. Makanya kenapa ada Inspektorat Jenderal yang mengawasi untuk mengetahui jangan sampai karena lengah pengawasan terjadi pelanggaran hukum. Yang diharamkan dalam Islam adalah tajassus untuk mencari kesalahan keaiban orang lain yang disimpan suatu saat akan dijadikan alat untuk mensandra orang lain. Nah, ini dalam ajaran Islam. Ini akan sering merusak. Maka bangsa-bangsa yang rusak itu saling menyandra karena masing-masing menyimpan katut. Coba di kita ya, nggak perpecahan gimana? Ketika Harun Masiku ditangkap, merembet ke Pasekjennya bilang kalau saya ditangkap nanti bukan. Ini rusaknya suatu umat, suatu bangsa. Karena mencari kesalahan bukan menegakkan hukum, tapi untuk dijadikan kunci as, kunci truk. Ini ini Al-Quran sudah mengingatkan wala tajassasu. Nah, maka puncak daripada rusaknya ukhuwah ini adalah yang keenam, wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan sekali-kali di antara kalian saling menggibah. Menggibah ini artinya adalah mengumpat. Nah, kalau ngumpat, hobi orang Bandung bisa itu halal. Ngumpat tahu. Tapi kalau ngumpat, yaitu ghibah, menyebarkan aib orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan martabatnya. Tidak mungkin dia akan ghibah kalau tidak tajassus dulu kan.
Tajasus dulu mengumpulkan informasi keburukan, disimpan. Suatu saat kena batunya dia. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Apalagi sampai akhirnya jadi yang ba'dukum ba'dun, menggibah, mencemarkan nama baik orang lain dengan keaiban yang orang lain tidak ada yang tahu, dia yang tahu disebarluaskan. Padahal Allah telah menutup keaiban orang tersebut, tapi dia sebarluaskan. Maka ini yang disebut dalam Al-Quranul Karim itu, maaf, di dalam hadis Nabi SAW itu, man sataro musliman sataro kullahu yaumal qiyamah. Siapa orang muslim yang menutupi keaiban saudaranya di dunia, Allah ganti ditutupi aib dia di akhirat. Maka kalau dia membuka aib orang muslim di dunia, Allah akan bukakan juga aib dia di akhirat. Aib apa itu? Aib yang menyangkut pribadinya, yang orang lain tidak perlu tahu, dan tidak ada orang mengajukan dengan keaiban itu sendiri. Nah, itu namanya ghibah. Maka ada 3 prinsip hak seorang muslim yang kalau dilanggar oleh orang lain pasti rusak ukhuwah. Yang pertama adalah hak keselamatan jiwanya, yang kedua hak keselamatan hartanya, yang ketiga hak keselamatan nama baiknya. Hak keselamatan jiwa yaitu tidak boleh ada orang yang dizolimi, dianiaya sampai dia terluka, sampai dia meneteskan darah, apalagi sampai meninggal gara-gara kezoliman saudaranya. Ini namanya hak keselamatan jiwa. Maka dalam Islam itu tidak ampunan kepada orang yang merusak keselamatan jiwa kecuali dengan jiwa lagi. An nafsa bin nafsi wal ain bin ain. Jiwa balas jiwa. Itu disebut dengan kisos. Kecuali kalau dimaafkan oleh korban atau keluarga korban. Kenapa? Itu hak dasar hidup seseorang. Hak damai hidup seseorang ketika dia dilindungi keselamatan jiwanya. Yang kedua adalah hak keselamatan harta. Maka dalam Islam keselamatan harta ini hak dasar. Kalau bahasa kitanya hak asasi dari setiap orang. Maka siapa saja merampas hak orang lain dengan cara tidak sah, dia dihukum. Dalam Islam potong tangan itu hukumannya. Mencuri itu. Karena dia mengambil hak keselamatan harta orang lain. Yang ketiga, hak keselamatan nama baiknya. Prestise orang tidak boleh dirusak. Itulah haramnya memfitnah, haramnya menggibah. Di fitnah itu nggak ada yang rugi. Fisiknya nggak ada yang rugi. Hartanya. Tapi rugi kredibilitasnya, nama baiknya. Maka memfitnah lebih besar dosanya pada membunuh. Karena yang dibunuh karakternya, nama baiknya. Al-fitnatu asadu minal qatl. Fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Begitu pula ghibah. Hukumnya memang di bawah daripada membunuh. Tapi seperti makan daging bangkai saudara. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakari tuh. Apakah suka kalau kamu, kata Al-Quran, itu memakan daging bangkai saudara? Pasti kamu tidak akan suka. Maka akhirnya firman Allah di ayat itu, wala yaktabarukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayakula lahma maitan fakari tuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha Pengampun terhadap orang-orang yang bertaubat. Nah, jadi Bapak sekalian, saya kira dari ayat-ayat dan contoh-contoh hadis Nabi, sejarah tentang implementasi ukhuwah, memang tidak akan ada kekuatan, kejayaan, kemenangan kaum muslimin kecuali dalam ukhuwah. Ukhuwah yang sesungguhnya. Dan ukhuwah yang sesungguhnya adalah buah daripada iman yang benar. Maka yang diperintah oleh Al-Quran adalah menjaga, memelihara dari perkara yang merusak. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Suatu kesempatan dan kehormatan bagi saya bisa bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian. Semoga ini juga menjadi wasilah dalam rangka kita terus memperkuat dan memperluas
jaringan ukhuwah Islamiyah kita, insya Allah. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alna bi aidina ila man fihi khairul islam wal muslimin wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه أجمعين.